Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Tergerus banjir, jembatan penghubung antar desa di Lombok Tengah terputus. Rusak rumah Bribtu Rizka, 6 warga diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Tingkatkan investasi dan pendapatan daerah, 11 kawasan konservasi dan wisata di NTB diajukan menjadi areal pengguna lain atau APL. Harga telur ayam di pasar tradisional Renteng Peraya Kabupaten Lombok Tengah mulai merangkak naik sejak sepekan lalu. Kenaikan harga telur ayam terjadi merata mulai premium, medium hingga ukuran kecil mulai kisaran Rp1.000 hingga Rp3.000 per papannya. Untuk telur ukuran besar saat ini dibanderol seharga Rp55.000 per papan, ukuran sedang Rp53.000 dan ukuran kecil di harga Rp50.000 per papannya. Kenaikan akibat tingginya permintaan untuk perayaan akhir tahun dan Hari Raya Natal yang dipesan sejumlah hotel dan restoran. Untuk mensiasati kenaikan harga, pedagang menjual telur kemasan hemat 10 ribuan berisi 5 hingga 6 butir agar bisa dijangkau oleh konsumen. Rame ya yang beli? Alhamdulillah rame. Yang dicari sama pembeli ini yang mana ini? Orang banyak yang harga 50 per tray itu ya. Itu yang kemasan berapa itu, Bu? 10.000 ya. Sengaja dibuat kemasan 10 ribuan, Bu ya? Biar mampu masyarakat yang punya uang kok sedih. Ya, alhamdulillah. Kalau kami makin berhenti bulan Maret ya, nggak ada orang belanja ya. Sedikit-sedikit saja udah. Pasar raya per hari. Sekali 72 tray. Sehari? Sehari ya, Bu. Para pedagang memprediksi harga telur ayam akan terus mengalami kenaikan selama perayaan akhir tahun dan Hari Raya Natal karena tingginya permintaan oleh masyarakat. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga cabai dan tomat di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat terus merangkak naik menjelang akhir tahun. Di pasar tradisional Kuripan, harga cabai yang semula Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara tomat dibanderol Rp10.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya. Selain karena meningkatnya kebutuhan warga, naiknya harga bumbu dapur disebabkan menipisnya stok karena pasokan yang kurang akibat cuaca buruk. Menurunnya pasokan dari petani membuat pedagang hanya menyiapkan stok 30 kg saja per hari. Padahal biasanya mereka biasa menjual hingga 1 kuintal per harinya. Lebih kecil, tadi pasaran 42, 45. Ecer 250. Kalau yang besar? Yang 40. Oke. Tomat tadi berapa, Bu? Eceran tomat 10.000. Naik semua ya berarti Ya, ya? harga naik semua. Sejak kapan, Bu, ini? Sudah mingguan. Oke. Karena apa, Bu? Karena ini hujan-hujan. Menanggapi kenaikan harga, Pemda berjanji akan mengontrol stok bumbu dapur dan sembako di seluruh pasar. Lakukan pemantauan langsung ke distributor, baik itu ke gudang distributor maupun ke tempat-tempat lainnya, termasuk ke pasar. Dan tapi sekarang masih aman lah gitu ya? Masih aman. Ya. Banyak. Jadi kita mengimbau kemarin juga turun dari Kementerian Perdagangan, kita mengharapkan untuk pengepul-pengepul ini tetap melakukan sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Pedagang berharap Pemda segera memulihkan pasokan bumbu dapur untuk mengantisipasi terus melonjaknya harga di pasaran yang diprediksi akan terjadi hingga awal tahun nanti. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perubahan status pada sejumlah kawasan konservasi dan pariwisata menjadi areal pengguna lain atau APL untuk mendongkrak investasi di daerah. Salah satu yang menjadi prioritas adalah kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yang akan diubah statusnya yang semula menjadi kawasan konservasi hutan menjadi APL di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Selain dapat mempermudah masuknya investasi, perubahan status itu juga untuk meningkatkan fasilitas pendukung di kawasan tersebut. Namun perubahan status yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu, hingga kini masih terhambat oleh minimnya anggaran daerah. Tetap ini bakal berjalan Pak Kaban ya, perubahan lahan. Iya, sebenarnya ini hanya soal yang krusial, ini soal proses ya, proses yang di dalam merubah status ya dari kawasan konservasi menjadi kawasan bukan konservasi, itu kan butuh proses. Nah itu nanti ada perubahan status dari Kementerian Kehutanan dulu kan, karena kan ini statusnya adalah sebagai hutan konservasi. Nah itu perlu biaya. Yang masih krusial ini soal anggaran, ini anggarannya tidak sedikit. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemda mengusulkan perubahan status kawasan pada 11 lokasi wisata dan kawasan konservasi yang berada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.